Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang konfigurasi ataupun topologi jaringan yang digunakan untuk instalasi server VoIP atau IP PBX ya. Nah, di sini sudah terlihat di tampilan. Secara sederhananya itu kita akan membuat seperti ini. Jadi ada beberapa perangkat jaringan yang digunakan. Poin yang utama harus disiapkan adalah server itu sendiri, karena server ini berfungsi sebagai pusat agar semua perangkat bisa terkoneksi dengan breakernya. Di server sendiri ada sistem operasi yang digunakan, yaitu breaker, dengan jenisnya atau tipe yang saya gunakan adalah breaker 2.11. Setelah install breaker, kemudian nanti di dalamnya juga harus konfigurasi IP address. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap perangkat dalam jaringan itu memiliki IP address. Dan di sini tentunya server juga memiliki IP address. Setelah proses instalasi breaker dan konfigurasi IP address sudah selesai, kemudian kita bisa hubungkan ke hub di sini ya sebagai konsentratornya. Kemudian ada sebuah laptop yang dia berfungsi sebagai untuk monitoring atau untuk memantau kegiatan server ini gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi nanti di sini untuk membuat user, nomor telepon, segala-galanya itu dimasukin lewat sini. Ini hanya untuk meremote si server ini. Kalau misalkan servernya itu dibuat secara virtual, itu laptop ini juga bisa dijadiin satu di sini gitu. Tapi kalau mau dibuat sendiri-sendiri juga bisa. Jadi server berfokus untuk servernya dan laptop ini berfokus untuk membuat user, meremote si server inilah intinya gitu. Dua perangkat ini itu bisa dijadikan satu. Nah, seperti itu. Ini yang konfigurasi yang paling penting. Kemudian ke bagian bawahnya ada telepon. Yang telepon di sini juga nanti harus dimasukkan IP address, harus dikonfigurasi ya. Tinggal dimasukin aja IP addressnya yang satu segmen dengan servernya. Kemudian setelah melakukan konfigurasi IP address, kemudian memasukkan user di sini, memasukkan nomor telepon dan juga nama, nanti disetting di sini. Setelah itu dipastikan mereka sudah bisa melakukan panggilan telepon ya antara telepon 1 dengan telepon 2. Karena di sini udah terkoneksi segini. Jadi dari sini, dari telepon 1 misalnya, ini nelpon masuk ke server, kemudian akan diteruskan ke tujuannya di telepon di sini, yang telepon kedua. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika ingin menambah lagi, di sini di sebelah kanan itu ada access point. Untuk access point ini juga dia sama sebenarnya, hanya sebagai perubah media transmisi dari yang sebelumnya di sini menggunakan kabel. Nah, kalau di sini menggunakan wireless gitu. Di access point itu juga harus ada IP address-nya. Jadi nanti di setting IP address-nya, kemudian nanti di setting nama dan password WiFi ini. Kemudian HP-nya connect ke access point ini sesuai nama dan password-nya. Dan juga di HP itu harus ada konfigurasi IP address-nya. Serta memasukkan user, nanti membutuhkan sebuah aplikasi yang dia berfungsi untuk memasukkan user ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk konfigurasi dasarnya. Nanti semua perangkat yang ada di sini, baik telepon maupun smartphone-nya ini, dia bisa melakukan panggilan. Saya ulangi lagi ya, dari bagian atas untuk servernya, dua perangkat ini itu bisa dilakukan di satu perangkat. Dua ini ya, bisa dilakukan di satu perangkat. Tapi servernya ini harus menggunakan virtual. Jadi servernya virtual, kemudian laptopnya ini juga di virtual di satu perangkat itu bisa. Tapi kalau mau mudah memahaminya itu dibuat sendiri-sendiri, dibuat sendiri-sendiri seperti ini ya. Jadi yang satu server breakernya, yang kedua khusus untuk manajemen atau untuk meremote si server. Kemudian teleponnya untuk memasukkan IP address dan juga user, dan juga ada access point untuk merubah transmisi dari kabel ke wireless, dan telepon di sini untuk yang dia digunakan untuk konfigurasi IP address dan juga untuk usernya untuk bisa saling melakukan panggilan antara 4 perangkat ini. Nah, seperti itu topologi sederhananya, semoga bisa dipahami.
Untuk pembahasannya akan kita bahas di video kedua, dari yang pertama install sampai nanti konfigurasi di telepon ini. Dan jangan lupa subscribe biar kamu mendapatkan informasi tentang update video selanjutnya. Terima kasih, silahkan untuk melanjutkan tutorialnya setelah video ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.